Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah. Kita dapat bertemu kembali di kanal YouTube saya ya. Eh, Sebelum kita mulai diskusi, lebih baik jika teman-teman untuk like and subscribe dulu ya. Bisa juga di-share ke teman-teman yang lain. Eh, Hari ini kita belajar atau ngobrol sih lebih tepatnya terkait dengan akut miokarд infark atau AMI gitu ya. Apa tuh itu? Nah, ini kita kembali ke ranahnya dulu ya, bahwa kita belajarnya adalah ini di keperawatan gawat darurat, sehingga kita konsepnya di gawat darurat, bukan di bangsal perawatan, sehingga nanti kita saat sudah masuk di asuhan keperawatan, sudah sampai dalam gitu, apa tuh kok sama saja sih dengan di bangsal perawatan pasca dari ICU gitu atau pasca pasien dirawat di ICU gitu. Nah, nggak kelihatan bedanya atau di IGD gitu. Nah, sehingga teman-teman nanti kita sudah konsepnya sudah ingat ya, berarti kita di keperawatan gawat darurat gitu. Oke. Nah, ini kita lihatnya adalah akut miokard infark yang kita lihat dari asuhan keperawatan dengan ranah keperawatan gawat darurat. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Eh untuk mengenal kembali gitu. Kita masih ingat nggak sih anatomi dan fisiologi jantung gitu ya? Anatomi dan fisiologi jantung. Nah, jantung berarti ada 4 ruang gitu. Ada ventricle, ada atrium. Atrium di bagian atas, kanan kiri, dan yang ventricle bagian bawah, kanan dan kiri ya. Gitu yang apa atrium tadi sudah tersekat ya, gitu. Terus kemudian di kalau AMI gitu ya, kita mikirnya adalah koroner gitu kesannya ya. Arteri koroner, mengarahnya adalah koroner. Nah, nanti apa bedanya ACS dengan akut coronary syndrome? Sebenarnya AMI itu seperti kayak istilah lama ya, akut myocardial infarct. Terus kemudian kalau tidak salah itu berkembang dia menjadi ACS. Terus kemudian sekarang menjadi eh, kalau masih ACS itu cenderungnya adalah N-STEMI dan STEMI itu bisa dikatakan myocard infarct gitu ya, myocard infarct STEMI dan non STEMI. Kalau N berarti ada non elevasi myocard infarct. Jadi yang dua itu. Sedangkan yang di uap itu gangguannya di koroner, vaskular di koronernya ya. Tapi penata laksananya hampir sama karena tanda dan gejalanya hampir sama sehingga dia berkembangnya adalah menjadi akut coronary syndrome. Nah, nanti kita belajar lagi lebih jauh apa perbedaannya gitu ya. Kalau di jurnal yang saya baca, referensi yang saya baca itu tahun 2022 Mas ini baru kemarin itu ya. Update-nya kalau nggak salah bulan 3 atau kalau saya masih tidak salah ingat gitu ya. Nah, itu dia ngomongnya adalah yang dua itu, STEMI dan non-STEMI itu adalah masih AMI gitu ya. Jadi tidak melulu pakai ST, ST elevasi dengan ACS gitu, boleh, boleh, tetapi tidak ada masalah jika memang teman-teman yang penting adalah paham konsepnya dan intervensinya di keperawatan maupun medisnya sehingga kita nanti saat berbicara atau berkolaborasi dengan profesi lain kita paham gitu apa yang dia maksud. Nah, gitu ya intinya. Nah, kita kembali lagi ke anatomi fisiologi jantung. Salah satunya adalah tadi sudah saya sebutkan yaitu ada ruang-ruang jantung. Terus kemudian fungsinya dari ventrikel kiri terutama itu adalah untuk memompakan jantung ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah, koroner itu adanya di balik katup aorta, ya, bagian kanan dan kiri. Di sana kalau teman-teman masih ingat gitu ya. Nah, ini itu adalah left main gitu ya. Left main. Nah, left main itu dia bercabang menjadi dua gitu ya. Bercabang dia menjadi dua. Ada apa namanya? Descendant ya. Descendant eh, anterior left anterior descendant gitu ya. Left anterior descendant atau LAD gitu ya. Dan yang ke belakang itu disebut dengan circumflex. Jadi dia melingkar ke belakang ya. Kalau nanti ini teman-teman lihat diperhatikan di sini akan kelihatan sekali kalau di lead di setiap leadnya itu kemungkinan akan mereka merekam bagian mana gitu ya. Misalnya sebagai contoh adalah di lead 2. Di lead 2 itu lebih cenderung banget sekali ke apa itu namanya ke RCA gitu ya.
Ini adalah RCA. RCA dia bercabang menjadi dua, ke bagian ke bagian samping dan ke bagian belakang ya, atau nanti di sini disebut dengan krek jantung gitu ya. Nah, yang ini adalah bagian circumflex ya, left circumflex. Sedangkan yang merah ini adalah descendant, left anterior descendant ya, bagian depan ya. Gitu ya. Nanti kalau misalnya berapa persen memperdarai RCA, terus kemudian sirkumpleknya, terus kemudian LAD-nya itu memperdarai bagian-bagian posterior, bagian anterior gitu, terus kemudian bagian samping itu berapa persen silahkan dibuka di KMB ya, diingat-ingat kembali pelajaran yang KMB sehingga teman-teman akan membuka kembali akan lebih ingat gitu ya. Oke, terus kemudian itu tadi. Nah, apa bedanya? Udah saya jelaskan sekilas tadi. Apa bedanya STEMI, non-STEMI, dan UAP? Kalau STEMI berarti ada ST elevasi. Jadi segmen ST elevasi, ST ini meningkat ya. Elevasi itu ke atas ya. ST elevasi. Jadi segmen ST-nya meningkat. Sedangkan pada yang non-STEMI itu dia tidak ada elevasinya, tetapi dia disertai dengan peningkatan enzim jantung gitu ya. Sedangkan yang STEMI dia adalah dua-duanya, ada peningkatan enzim jantung, terus pada saat dilakukan perekaman EKG itu muncul ST elevasi gitu ya. Nah, biasanya ST ini itu lebih cenderung pada lead yang berdekatan, misalnya di lead 2A, lead 2, lead 3 AVF gitu, itu kan bagian bawah, terus kemudian lead 1 AVL, terus kemudian lead V5, V6, lead V1, V2, nah itu dia akan mengarah cenderung yang berdekatan gitu ya. Terus kemudian yang UAP itu tidak ada ST elevasinya, ya tidak ada ST elevasinya, pas gambaran EKG-nya itu dia normal, ya. Terus kemudian tetapi perbedaannya itu adalah di nyeri, ya. Kalau dengan UAP, UAP itu adalah hilang dengan istirahat, ya. Nyerinya biasanya adalah lebih dari 25 menit. Sedangkan kalau di STEMI, itu nyerinya adalah lebih dari 25 menit, tidak hilang dengan istirahat, biasanya tidak hilang dengan obat-obatan, gitu ya. Nah, sehingga dia apa yang bisa dilakukan ya, perfusinya dikembalikan, ya, dikembalikan. Kan kalau kita menelisik dari definisi dari AMI sendiri itu adalah gangguan aliran darah yang diakibatkan aliran darah itu dengan catatan dia membawa O2 ya. Kita tahu bahwa darah itu membawa O2 dan oksigen. Oksigen dan nutrisi gitu ya ke jaringan. Salah satunya adalah ke miokard gitu ya. Nah, definisinya adalah seperti itu. Dia tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi tadi secara adekuat sehingga selnya tadi teriak-teriak gitu ya, ibaratnya analoginya gitu. Saya kekurangan, tapi saya tetap harus bekerja karena fungsi dari jantung tadi itu adalah otonom, jadi dia berkontraksi sendiri gitu ya. Nah, kalau dia tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisinya, apa yang terjadi? Ya bisa terjadi penurunan gangguan fungsi. Dari yang sebelumnya adalah karena ada ischemic injury pada saatnya akan menjadi infark gitu ya. Nah, kalau NSTEMI itu dia masih bisa hilang dengan obat-obatan gitu ya. Tetapi dia sudah disertai dengan peningkatan enzim jantung sehingga kita malah juga galau gitu ya. Manajemennya itu seperti apa? Nah, kita lihat nanti manajemennya seperti apa. Jika pasiennya stabil seperti apa, jika pasien tidak stabil seperti apa gitu ya. Oke. Semoga sampai sini paham gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Ini NSTEMI. Dia biasanya ada T inverted-nya. Jadi ST bisa depresi, bisa isoelektris kalau teman-teman masih ingat. Normalnya dari segmen ST itu kan isoelektris tuh. Nah, kalau pada elevasi ya dia meningkat gitu ya. Tetapi kalau pada NSTEMI itu bisa ada T inverted gitu ya. Ya, atau tidak terjadi elevasi tetapi enzim jantungnya meningkat. Nah, kita ingat-ingat ya enzim jantung itu ada berapa? Ada CKMB, troponin CKMB, terus kemudian troponin I, troponin T. Nah, itu yang akan kita lihat di pemeriksaan penunjang gitu ya. Biasanya kalau pasien datang ke IGD itu langsung dilakukan pemeriksaan darah gitu ya, laborat gitu ya.
Tuh. Nah, yang ini kan apa itu namanya? Koroner ya. Koroner. Ini terjadi sumbatan, oklusi ya. Sudah oklusi. Nah, sudah oklusi ini dia akan mengakibatkan kematian ya. Akan mengakibatkan kematian pada subendokardialnya. Lihat, perhatikan teman-teman, yang ini yang coklat ini ya, ini adalah miokard ya. Miokardnya sudah mulai hitam di endokardialnya. Ini sudah mulai hitam ya. Tetapi kalau sudah transmural, infak transmural, ini subendokard ya. Ini hanya segini. Terus diperhatikan kalau di transmural itu hampir seluruh lapang dari miokard itu mengalami infak atau nekrotik gitu ya, kematian jaringan, sehingga apa yang bisa yang terjadi ya, ini tidak bisa berkontraksi pada bagian ini, sedangkan fungsi jantung kan tetap berkontraksi ya, bagian-bagian yang lain masih merah gitu, masih bisa terdapat vaskularisasi sehingga dia masih bagus. Nah, yang bagian yang terdekat dengan koroner yang tidak teraliri oleh darah ini, maka dia akan terjadi infak. Apa lama-lama akhirnya? Ya nanti di komplikasi kita diskusikan lagi, kita ngobrol lagi gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jika tidak, kita lanjut lagi. Oke, ya. Berikutnya, nah, masih ingat nggak tanda gejalanya ini apa saja gitu kan? Kalau kita ngobrolin apa namanya, eh, sebuah penyakit gitu kan, pasti ada muncul tanda gejalanya. Tanda gejalanya apa? Yang pertama itu eh, ini ya, fatigue, mudah sekali lelah. Jadi dia gitu ya, apa sesak apa namanya, nafasnya pendek gitu ya, dia mudah lelah, terus kemudian nyeri dada, yang jelas adalah nyeri dada gitu ya, sampai dari dadanya. Kalau ditunjuk, bisa ditunjuk di dada sebelah kiri, di sebelah kiri bagian mana gitu, misalnya bagian atas, bagian bawah, bagian tengah gitu, atau lebih cenderung ke sternal gitu. Nah, itu biasanya adalah bukan ACS karena bisa tertunjuk gitu ya, itu bisa karena apa itu namanya, eh, penyakit otot atau penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Tapi kalau udah ngomong jantung gitu ya, nyeri pada dada sebelah kiri gitu sampai ke rahang, terus kemudian tembus ke belakang hingga sampai menjalar ke lengan kiri gitu. Nah, itu adalah hanya ditepuk gitu. Yang ini semuanya ini sakit gitu. Kita bingung akhirnya. Terus kemudian kalau udah ada pasien seperti itu, ya udah kita lakukan pemeriksaan EKG gitu ya. Nah, kalau di IGD yang sudah siap, biasanya di situ juga pastinya akan bisa dilakukan fototorak, sehingga ya enak gitu, fototoraknya bisa mobile gitu di IGD-nya gitu ya. Terus kemudian eh, apa namanya, palpitasi ya, palpitasi, terus kemudian dredeg gitu ya, palpitasi pasien yang dredeg, mudah dredeg gitu ya. Terus kemudian keringat dingin ya, keringat dingin. Terus kemudian batuk ya, batuk ya. Terus kemudian kepalanya pusing ya karena alirannya meningkat. Terus kemudian kalau peningkatan berat badan bisa saja terjadi akibat sudah terjadi komplikasi ya, gagal jantung. Terus kemudian tidak venous rhythm-nya dia tidak bisa kembali dengan baik, sehingga ya wis gitu kan. Nah, kalau sudah peningkatan berat badan ya, karena sudah CHF ya, congestive heart failure gitu, sudah jantungnya sudah failure, ya udah terjadilah udem di ekstremitas. Biasanya yang paling kelihatan adalah di kaki ya. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan. Kalau sudah venous rhythm-nya sudah sulit untuk kembali, ending-endingnya apa? Ya wis, takut yang disakutin aki nanti, akut kidney injury gitu kan. Nah, ini karena dia sesak nafas, terus kemudian dadanya kayak nyeri gitu ya, dia nggak bisa tidur gitu ya, sehingga kalau sudah muncul gejala yang di sini itu kita sudah antisipasi kita mau ngapain gitu ya. Ya, nah teman-teman yang IGD biasanya sudah expert lah hal semacam itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya etiologinya sudah saya sampaikan tadi ya, sudah saya sampaikan lagi. Etiologinya karena aliran darah ke arteri koroner jantung menurun, decrease ya, aliran darah di koroner jantung yang saya sebutkan tadi ada 3 tadi ya, yang utamanya ada 2, kanan dan kiri, yang kiri bercabang menjadi LAD dan LCX gitu ya. Oke, nah sekarang faktor resikonya apa? Faktor resikonya
Berarti seperti biasa, ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi, gitu ya. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi apa ya? Jelas adalah jenis kelamin, ya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan memiliki apa itu namanya hormon estrogen. Kalau di laki-laki ada, tetapi dia jumlahnya tidak banyak, sehingga hormon estrogen itu pada perempuan dia lebih cenderung melindungi apa itu namanya pembuluh darah pada perempuan, sehingga dia lebih mudah untuk fleksibel gitu ya, berbeda di laki-laki. Berikutnya adalah usianya sudah apa itu namanya pada perempuan itu tidak ada setelah menopause dia memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi akut miokard infark gitu ya. Kalau pada laki-laki itu bisa terjadi pada usia 40 tahun, bisa ya, kenapa tidak kalau misalnya lifestyle-nya buruk gitu ya. Eh, ada dulu saya mendapatkan pasien itu dia mohon maaf gitu ya, dia apa namanya supir, terus kemudian dia ngerokoknya itu bisa sampai tiga bungkus per hari, terus kemudian minum juga ya, minum dalam tanda kutip, terus kemudian makannya bebas, dia tidak terkontrol, kalau pengen makan ini makan gitu ya. Nah itu yang resiko sekali ya pada pada kita yang tidak mau menjaga kesehatannya sendiri gitu ya. Terus kemudian riwayat keluarga dengan apa namanya penyakit jantung itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadi apa itu namanya untuk mengalami akut miokard infark ya. Terus kemudian alopecia. Nah ini alopecia atau apa namanya kebotakan itu ya, risetnya itu ternyata pada penderita AMI ini, risetnya ya, bukan dari saya ya, itu ada jurnalnya. Jadi kalau orang yang botak itu memiliki resiko terjadi AMI lebih tinggi dibandingkan yang tidak botak. Terutama botak yang di belakang, bukan botak yang di depan gitu ya. Itu dari risetnya seperti itu. Walaupun dia sebenarnya dia menjelaskan unclear gitu ya. Unclear. Nah, ini adalah dia apa itu namanya korelasi gitu ya. Tetapi dia terintegrasi. Jadi apa namanya itu eh apa sih? Systematic review gitu ya. Ini adalah sebenarnya systematic review, walaupun dia belum jelas, tapi dia diidentifikasi bahwa penyebabnya adalah karena gangguan metabolisme. Tuh, ya, penyakit metabolisme. Ternyata ke sana ya. Jadi yang rambutnya mulai berkurang gitu ya, seperti saya ini rambutnya sudah mulai berkurang, resiko sekali ke sana, apalagi yang apa itu namanya sudah ada di atas saya sebutkan tadi ya, resiko sekali gitu ya. Nah, sekarang yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi maksud saya. Salah satunya adalah merokok ya, merokok. Alasannya adalah kalau habis makan paling enak adalah merokok. Nah, itu biasanya yang sekarang kan juga banyak perempuan yang merokok. Nah, biasanya seperti itu ya. Resikonya ya kita sudah tahu bahwa bahan-bahan rokok itu adalah salah satunya adalah meningkatkan resiko untuk terjadinya kekakuan pada pembuluh darah gitu ya. Ya sudah, hasilnya kita sudah tahu apa ya. Oke. Terus kemudian adalah dislipidemia. Nah, ini yang nanti kita cek eh, profil lipid ya. Bagaimana LDL, total kolesterol, HDL-nya itu seperti apa ya. Triglyceride. Nah, di situ semuanya kita ketahuan. Nah, kalau pasien sudah high gitu biasanya sih, walaupun ada beberapa pasien yang ternyata tidak dislipidemia, ada gitu ya. Jadi tidak menjamin semuanya, tetapi kan kalau dislipidemia itu bisa dimodifikasi karena dari perilaku kita ya, tidak apa itu namanya asal gitu ya, meningkatkan atau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya ibaratnya. Ya. Berikutnya lagi adalah penyakit hipertensi ya. Kita sudah jelas sekali bahwa pasien-pasien atau penyakit hipertensi ini berisiko sekali mengakibatkan kerusakan pada endotel dari pembuluh darah, sehingga resiko untuk terjadinya gangguan kardiovaskular itu sangat tinggi sekali, apalagi memiliki diabetes mellitus gitu ya. Banyak juga pasien dengan hipertensi dan diabetes mellitus itu endingnya adalah ketemunya adalah pasien dengan akut miokard infark gitu. Banyak sekali gitu ya. Eh, Bisa yang ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol gitu ya. Balik lagi ke manajemen diri dari pasien itu gitu ya. Dia sadar nggak dirinya sakit, dia sadar nggak bahwa dia sudah berumur gitu. Nah, biasanya ada yang tidak peduli dengan hal semacam itu. Kan hidup cuma sekali mas gitu. Ada yang seperti itu, ada.
Jadi dia pengen menikmatin. Ada sudah nyata-nyata serangan jantung gitu. Mau dilakukan tindakan PCR, ya menolak ada, ya ada. Banyak, ya banyak. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah dirujuk jauh-jauh dari rumah sakit daerah gitu ya, tiba-tiba datang ke rumah sakit saya gitu ya, ya dia menolak ya apa boleh buat itu kan hak hak pasien ya untuk menolak sehingga ya kalau mau tidak mau dipasang ring gitu cincin jantung ya nggak masalah gitu. Yang penting resiko ditanggung pasien. Gitu. Yang penting kita sudah menjelaskan dan kita sudah memberikan inform consent kepada pasien ya dan dia sudah tanda tangan sudah sign gitu ya ya sudah aman kita. Tidak akan terjadi gugatan dari pasien jika suatu saat terjadi masalah saat setelah perawatan. Oke, berikutnya. Nah, sedentaris lifestyle ya, sukanya makan-makan daging, terus kemudian junk food gitu ya. Terus kemudian maaf gitu yang suka karbon, minuman berkarbonisasi gitu lah. Itu salah satu yang eh, lifestyle sedentary, terus kemudian malas beraktivitas, sukanya bermalas-malasan gitu ya, kayak generasi milenial zaman sekarang ya, pengennya rebahan gitu ya, komunitas rebahan. Itu salah satunya juga saya kalau sudah capek sekali, males buat ngapa-ngapain gitu ya. Oke, lanjut. Nah, patofisiologinya kita baca gitu ya, kita pelajari bersama. Apa patofisiologinya? Ya, kita mulai dari sini. Nah, ini adalah lumen dari koroner gitu ya, lumen dari koroner. Lumen dari koroner. Ini sudah ada lipid core atau inti dari lemak. Nah, inti dari lemak itu kalau sudah terjadi tekanan darah, terus kemudian ada diabetes mellitus yang akan beresiko untuk meningkatkan viskositas dari darah, sehingga akan terjadi gesekan. Kalau sudah terjadi gesekan, maka beresiko untuk eh, apa ini nih? Penutup dari inti inti lemak itu bisa terjadi goresan sehingga pecah inti core-nya keluar gitu ya. Nah, inti core-nya keluar, maka terjadilah proses trombosis apa itu namanya eh, respon inflamasinya sitokinnya keluar gitu ya. Mediator inflamasi maksud saya itu akan keluar sehingga dia akan muncul dia untuk penyembuhan luka. Nah, penyembuhan luka itu kan bentuknya tidak akan bagus lagi, maka dia akan membentuk jaringan yang baru. Nah, resikonya apa? Ya oklusi, beresiko sekali akan menutup aliran darah yang ada di koroner, gitu kan? Nah, lama-lama dia akan ini tadi pembuluh darahnya. Lama-lama dia akan miokardnya terjadi kekakuan kan kalau terus-terus karena dia sudah mati. Endingnya ya sudah apa itu namanya ini kalau sudah jauh ya. Ini awalnya masih kompensasi. Nah, terus kemudian ini kan sudah transmural kan? Kok transmural? Apa itu namanya subendokardial gitu ya. Subendokardial. Ini masih kompensasi, masih inisial awal ya. Terus kemudian ini sudah terjadi infak atau nekrotik pada subendokardial. Nah, lama-lama dia akan terjadi transmural gitu ya. Seluruh apa itu namanya otot atau miokardnya menjadi infak. Akhirnya apa? Ya sudah akan terjadi lisis. Kalau sudah lisis apa? Apa? SVR. Nah, 5 sampai 7 hari sehingga pada pasien-pasien yang sudah mengalami apa itu namanya eh, serangan jantung, terus kemudian dia tidak mau dilakukan pemasangan ring gitu ya, kan ada menolak itu, terus kemudian ataupun tidak dapat dilakukan gitu ya. Nah, biasanya otot tadi, miokard tadi akan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan lama-lama apa? Ya lisis akan hancur. Kalau sudah hancur terjadi apa? Apa itu namanya? VSR, ventricle rupture gitu ya. Ventricle septal rupture. Apa itu namanya? Ventricle-nya ruptur. Apa yang bisa dilakukan? Ya sudah, bedah jantung. Mau nggak mau harus dibedah. Wong sudah rusak, sudah mati kan otot jantungnya, miokardnya. Nah, gitu ya. Oke, semoga paham. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjangnya apa? Yang pertama adalah ECG, pasien datang dengan nyeri dada. Karena kita sudah tahu protokolnya, maka kita rekam jantung. Nah, rekam jantung, ya kita lihat
gelombang ST elevasinya karena cenderung di iskemik itu iskemik injury infarct itu adalah ST elevasi. Yang kita lihat adalah ST elevasi itu menandakan adanya iskemik, yaitu misalnya di lead-lead yang berdekatan seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Oke, terus kemudian ada hiperakut T ya, hiperakut T atau T inverted itu sudah injury ya, sudah injury. Gitu ya. Hiperakut T. Nah, apa bedanya? Nanti kita lihat ada gambarnya ya. Hiperakut T itu apa itu namanya? Gangguan elektrolit atau memang hiperakut T karena dia apa itu namanya? Kerusakan pada otot jantung. Nah, nanti kita lihat ya apa bedanya. Terus berikutnya adalah Q yang lebar dan dalam itu menandakan adanya infark, gitu kan? Infark. Q ya, Q itu normalnya adalah kurang dari setengah kotak kecil gitu ya. Jadi dia kan sempit sekali gitu ya. Nah, tetapi dia dalam gitu ya, dalam nilai panjang lebih dari setengah, maka dia sudah jelas itu adalah infark gitu ya. Nah, kita lihat nanti yang hiperakut ya. Nah, ini yang hiperakut. Nah, perhatikan yang ini adalah hiperkalemi, yang ini adalah hiperakut. Ya, coba diperhatikan. Hiperakut. Ya, ini sudah dalam. Ya, segmen ST-nya lebih dalam gitu ya. Dia hiperakut tapi tumpul. Yang ini hiperkalemi K, lancip gitu ya. Oke, semoga paham. Oke, nah ini berikutnya adalah laboratorium yang bisa dicek ya. Karena nyeri tadi salah satunya adalah troponin, berarti enzim jantung gitu ya. Oke. Nah, troponin ya. Troponin I atau T itu adalah meningkat 4 sampai 6 jam. Ya, 4 sampai 6 jam setelah serangan. Nah, puncaknya itu 14 sampai 18 jam dan akan kembali normal itu 6 sampai 7 hari. Nah, kita tadi ingat bahwa kalau sudah 5 sampai 7 hari atau 6 sampai 7 hari maka akan lisis itu miokardnya. Apa yang muncul? Ya sudah, pasiennya akan mengeluh lebih mudah sesak nafas ataupun dia edem. Ada pasien seperti itu, ada. Ya, sering dijumpai, lumayan sering ya, selama saya baru 1,6 tahun ini di bangsal perawatan jantung itu seperti itu, ada sampai terjadi komplikasi ventricle shift rupture, ada gitu ya. Nah, sekarang juga masih ada, ini dicurigai gitu ya, tapi saya belum membaca hasilnya apa tadi ya. Nah, besok coba saya bacakan sehingga kita bisa sharing lebih banyak lagi ya. Terus kemudian elektrolit ya, CAMG, URCR gitu. Yang elektrolit ureum kreatinin, CAMG, natrium klorida, kalium itu pasti dicek ya. Pasti dicek. Kenapa? Cocok penyebabnya karena ini tadi. Nah, itu contohnya adalah jadi hiperakut itu tadi adalah hiperkalemi gitu misalnya. Nah, itu kan berarti kekurangan kalium. Nah, itu kita lihat dari hasil laborat elektrolit gitu ya. Kalau misalnya dia kok kurang ya kita koreksi ya sambil dikoreksi gitu ya. Terus WBC, nah WBC itu peningkatan berarti dia sudah terjadi apa itu namanya ada infeksi kan di sana. Tadi sudah saya sampaikan bahwa misalnya ada kerusakan maka muncul termasuk salah satunya adalah leukosit atau sel darah putih akan pergi ke sana. Tadi yang core-nya lepas tadi itu. Nah, yang kita takutin adalah seperti itu, ya. Itu inflamasi berarti ya, inflamasi ya, maka WBC akan meningkat. Nah, kita tergantung dia terlalu tinggi apa tidak gitu ya. Nah, terus kemudian yang saya sampaikan lagi adalah profil lipid ya, profil lipidnya. Ini salah satu adalah nanti intervensi pemberian obat-obat apa itu namanya? Obat-obat untuk lipidnya yang akan diberikan kepada pasien gitu ya. Terus kemudian kimia klinik apa namanya ureum kreatinin tadi ya, ureum kreatinin ya, yang bisa sampai tinggi banyak pasien banyak lah itu tadi yang saya sampaikan kalau sudah hipertensi lama, terus kemudian ada gangguan apa itu namanya jantung, resiko sekali untuk kerusakan di vaskuler sehingga akan berakibat pada penurunan kardiak output, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian adalah cek BGA ya. Kalau di UGD standarnya itu ada seperti itu, apalagi pasien-pasien dengan yang kondisinya kurang stabil ya udah BGA. Lanjutkan gitu. Salah satunya karena nanti endingnya pasien ini kan dilakukan primary ya, primary percutaneous coronary intervensi atau intervensi perkutan primer lebih awal gitu ya. Nah, itu selanjutnya adalah pasien itu akan dirawat di
ICCU, kalau ada ICCU, kalau tidak ya ada ICU gitu ya. Kalau sudah RSUD yang rumah sakit daerah yang sudah memiliki cath lab atau ruang kateterisasi, nah itu biasanya akan dipindah ke ICU gitu ya. Nah, salah satunya yang bisa masuk ke ICCU atau ICU itu adalah salah satunya adalah ini BGA gitu. Oke. Cardiac imaging atau foto apa ya sudah jelas PAC, percutaneous angiografi koroner gitu ya. Jadi dia hanya dilihat saja, dilihat belum diintervensi. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini tuh masuknya sih cenderung elektif gitu ya. Elektif ya. Kalau sudah PAC itu terprogram, tetapi kalau sudah PPCI, kalau sorry, PAC diikuti dengan standby itu biasanya pasiennya sudah terprogram gitu ya. Jadi dia sudah nggak emergency gitu ya. Tetapi kalau PPCI itu dia di emergency ya. Yang menyiapkan semuanya itu adalah biasanya dari IGD ya. IGD terus kemudian dibawa ke ruang kateterisasi jantung. Gitu. Terus kemudian ekokardiografi. Nah, ini juga kalau dia kondisinya tidak stabil itu bisa dieko di IGD ataupun dieko di ICCU gitu ya. Misalnya setelah tindakan pemasangan apa namanya ring jantung gitu ya, bisa dilakukan di samping pasien ya. Sehingga kita akan tahu sekali sudah bagus belum fungsi ejection fraction dari pasien ini jantung gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang adalah treatment and management ya, treatment and management. Yang pertama, dikasih aspirin ya, Aspilet gitu ya. Aspilet ini ya pada pasien-pasien ini kan tadi dikasihkan anti apa itu nama antiplateletnya ya. Salah satunya adalah aspirin ini ya. Aspirin, nggak usah saya sebutkan mereknya ya, nanti dikira saya dagang, kan saya nggak dagang di sini. Oke, terus kemudian clopidogrel ya, clopidogrel itu juga obat-obat pengencer ya. Terus kemudian ISDN ya, ISDN, ISDN itu isosorbit dinitrat ya untuk kan kita dia fungsinya adalah untuk melebarkan koroner pembuluh darah. Nah, jadi tapi yang perlu diperhatikan adalah tekanan darah sistoliknya. Ya, kenapa? Nah, nanti kalau tekanan darahnya rendah, terus kemudian dikasih ISDN, apa yang terjadi? Ya, tambah nanti pastinya bisa terjadi shock kardiogenik. Kenapa? Karena nggak ada yang dipompa, darahnya tidak kembali karena vaskularnya melebar semua gitu kan. Oke. Lanjut. Nah, jika kurang dari 12 jam, yang paling bisa dilakukan itu adalah PPCI. Ya, ya, gitu ya. Dilakukan PPCI jika kurang dari 12 jam. Terus kemudian dilakukan trombolitik jika kurang dari 90 menit. Nah, sekarang kita lihat budaya di masyarakat kita, mohon maaf gitu ya. Nah, jika nyeri dada itu kadang dikerok gitu ya. Sampai punggung apalagi kalau sudah gitu glegen gitu katanya sudah enak gitu. Tapi ternyata itu adalah serangan jantung. Banyak yang seperti itu banyak sekali, bahkan ada yang tidak sadar siapa yang mengalami sakit jantung, Bu, atau dok kayak gitu. Ada pasien yang seperti itu ya. Galau kadang itu kalau sudah hal semacam itu karena itu adalah masuk keyakinan pasien bahwa dia baik-baik saja gitu ya. Oke ya, diingat-ingat ya kalau PPCA berarti kurang dari 12 jam ya, primary percutaneous atau intervensi perkutan primer ya. Terus kemudian pada pasien-pasien yang N-STEMI, nah ini adalah yang STEMI-nya ya. Kalau non-STEMI dengan kondisi yang tidak stabil, maka boleh dilakukan PPCA. Boleh, itu jurnalnya ada yang jurnalnya ngomongnya seperti itu, ya, ya, gitu, ya. Nanti jika ada senior yang melihat, boleh dikoreksi misalnya ada yang kurang. Insya Allah tidak salah, semoga ya. Bismillah. Oke. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasinya apa? Sudah saya sebutkan, onset mitral regurgitasi, katup mitralnya jadi melambai, ya. Terus kemudian left ventricular aneurysma, karena tindakan gitu ya, karena tindakan intervensi bisa jadi bisa, terus kemudian aritmia gitu, bisa sangat bisa, dan ini yang terakhir adalah ventricular septal rupture. Biasanya ini yang tadi itu yang lebih dari 1 minggu atau lebih dari 5 hari, maka kalau sudah dilakukan echo sebelumnya lebih baik di echo ulang jika ada tanda gejala. Usul ya maksud saya ya.
Usulnya seperti itu. Gitu. Biasanya sih seperti itu. Ya, semoga tidak salah. Terus kemudian proses keperawatan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, langsung saja bertanya. Sekarang kita ke proses keperawatan. Ini yang intinya dari kita ya. Nah biasanya kalau sudah sampai sini males gitu, sudah ngantuk-ngantuk teman-teman semuanya. Oke lanjut ke pengkajian keperawatan ya, pengkajian keperawatan. Apa yang perlu dikaji? Yang jelas tadi, nyeri dada, tanda-tanda dan gejalanya tadi loh ya. Nyeri dada. Nyeri dadanya di mana? Ya, OPQ-RSTUV. Ya, OPQ-RSTUV. Itu semua ada di intervensi keperawatan. Ya, mulai dari budaya, nilai-nilai dan budaya ada yang berpengaruh terhadap nyerinya. Nah, ya. Nah, gitu. Tanda vital, tekanan darah dan nadi, ya, tekanan darah dan nadi. Terus kemudian kaji adanya sesak nafas, takip new, crackless, nafas pendek gitu ya. Terus kaji adanya mual atau muntah, ada nggak tadi gitu ya. Kenapa ya tadi resikonya kehilangan cairan dan elektrolit kalau sudah mual dan muntah ya. Kalau dyspnea, takipneu, crackless ya atau nafas pendek itu bisa jadi kompensasi. Kalau misalnya ada crackless bisa saja sudah terjadi di adanya CHF pada pasien tersebut gitu ya, kan kita nggak tahu ya. Sehingga itu hanya dari auskultasi sehingga perlu pemeriksaan penunjang yang lebih jauh seperti tadi ya. Ini ke pengkajian keperawatannya. Kaji tanda-tanda vital, bisa nggak Kak apa itu menurunkan atau meningkatkan tekanan darah? Sangat bisa sekali gitu ya. Tadi salah satunya karena ada pemberian ISDN. Nah, kalau tekanan darah sistoliknya turun ya jangan diberikan, lebih baik jangan diturunkan tadi ya. Oke, terus selanjutnya adalah penurunan urin. Salah satu indikasi dari adekuatnya tekanan darah salah satunya adalah urin ya. Haluaran urin ini salah satu indikator dari tekanan darah yang baik gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kaji fisik dari head to toe, dari mulai rambut sampai kaki ya. Cepat ya, pengkajian cepat karena ini pengkajian di keperawatan gawat darurat, maka kita menggunakan apa itu namanya? Primary assessment ya. Oke, primary assessment. Nah, kaji akses intravena segera tujuannya adalah untuk memasang intravena. Obat-obatan tadi kan nggak mungkin di oral semuanya ya, dimasukkan ke dalam mulut. Nah, kalau kita pengen mendapatkan apa itu namanya set acting dari obat-obat itu kan, maka yang paling cepat adalah menggunakan pembuluh darah, maksudnya ke intravena. Nah, ini dulu saya pernah ditanyain teman mahasiswa, kenapa toh Pak saya itu sampai bosan jaga di IGD, pasti setiap pasien yang datang masuk ke IGD dipasang infus. Lah mau dipasang apa? Kan logikanya seperti itu, tujuan dari pemasangan infus itu teman-teman nggak semuanya tahu gitu ya. Sedih saya kalau ada mahasiswa yang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Itu pengkajian keperawatan. Yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatan, tidak usah banyak-banyak. Mungkin ada 6 atau kurang ya, atau lebih kali ya. Oke, selanjutnya itu adalah yang pertama, nyeri akut ya. Nyeri akut teman-teman harus sudah tahu apa itu namanya definisinya. Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Ya, itu ya. Oke, lanjutannya adalah berhubungan dengan agen pencedera fisiologi iskemik. Ngarahnya ke sana kita memilihnya, gitu kan? Terus kemudian penurunan curah jantung. Nah, sebelum saya lanjut untuk diagnosa keperawatan, itu kan kita yang menentukan. Sehingga saat kita melakukan pengkajian keperawatan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita temukan di pasien, kita sesuaikan gitu ya. Karena itu adalah semakin kita banyak tanya, semakin pengalaman kita banyak, maka data yang kita dapatkan juga akan semakin banyak. Ya, biasanya kalau lambenya turah gitu, bibirnya luwes gitu ya, maka data yang didapat dari pasien itu akan banyak, sehingga diagnosa yang didapatkan kita juga banyak gitu. Oke. Nah, penurunan curah jantung apa namanya definisinya? Yaitu adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Jantungnya nggak kuat ternyata besti, gitu kan? Nah, tidak mampu memompa, maka dia cardiac output-nya tuh
ron gitu ya. Nah, berhubungan dengan perubahan ya, berhubungan dengan yaitu bukan dihubungkan ya. Berhubungan dengan perubahan irama jantung. Kenapa? Karena ya aritmia. Jelas ada istilah fasi. Harusnya kalau tidak aritmia apa? Sinus ritem. Berarti selain sinus ritem disebut dengan aritmia. Gitu ya. Oke, lanjutnya adalah ansietas. Boleh yang lain? Boleh. Makanya itu adalah hak teman-teman yang menentukan mau yang mana duluan gitu kan. Nah, ansietas itu adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Ya, jadi dia psikologisnya bersifat subjektif atau pengalamannya bersifat subjektif. Itu. Nah, berhubungan dengan krisis situasional. Saat itu biasanya. Kenapa? Orang saya masih muda, saya nggak ada riwayat penyakit jantung, saya tidak pernah sakit selama ini, kok tiba-tiba sakit sudah, apa itu namanya, seperti ini. Nah, itu salah satunya bisa didiagnosa defisit pengetahuan gitu ya. Sudah masuk diagnosa yang baru lagi. Oke. Nah, diagnosa yang berikutnya adalah intoleransi aktivitas. Ya, definisinya adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari karena energinya kurang gitu ya. Mohon maaf sampai garuk-garuk ya. Oke, yakni berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ya, karena tidak ada energi dihasilkan dari mana, salah satunya adalah oksigen. Terjadi proses metabolisme aerob dan anaerob gitu ya. Kalau tidak ada oksigen maka tubuh kita akan melakukan proses metabolisme anaerob, tetapi hasil energi yang didapatkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan aerob, sehingga kalau kekurangan oksigen maka pasien akan jadi lemes besti gitu kan. Ya, iklan-iklan di IG kan seperti itu. Lanjut kita, yaitu adalah defisit pengetahuan. Apa definisinya? Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu. Lah, topik tertentunya apa? Berarti di sini adalah tentang penyakit jantung. Gitu ya, Besti. Oke. Berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Ya, terpapar informasi. Kadang itu sudah informasi itu banyak, hanya saja kita malas membaca. Percaya nggak? Iya. Coba aja ada di grup WA itu banyak. Sudah sampai mana? Sudah kita nggak tahu. Lewat akhirnya yang dibaca hanya 2, 3, 4, 5, yang terakhir pesannya gitu ya. Lanjut. Resiko perfusi miokard tidak efektif ya. Resiko perfusi miokard tidak efektif. Berisiko mengalami penurunan sirkulasi arteri koroner yang dapat mengganggu metabolisme miokard, dihubungkan dengan spasme arteri koroner atau hiperlipidemia. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, itu saya senangnya. Pokoknya tidak ada pertanyaan semuanya. Lanjut. Luaran ya. Setelah diagnosa berarti kita luaran. Luaran adalah outcome berhubungan dengan agen pencedera fisiologis iskemik. Setelah dilakukan intervensi keperawatan dalam waktu sesuai dengan apa yang kita yakini, kita temukan, misalnya apa masa sih bisa dilakukan dalam waktu 2 hari, kan tidak mungkin, apalagi 1 hari ya gitu. Jadi yang balik lagi ke kitanya ya, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. 1, keluhan nyeri menurun, itu skalanya 5, terus kemudian skalanya boleh ditentukan 1, 2, 3, 4, 5, boleh, itu kan hak semua, haknya teman-teman mau menuliskan berapa ya. Nah, itu kan yang akan kita capai, maka yang paling bagus gitu kan. Tapi kita juga melihat kondisi pasien, masa si pasien ada stroke-nya juga ibaratnya gitu. Bisa sampai 5, kan ya aneh gitu ya. Jadi kita sesuaikan yang rasional. Salah satu melakukan untuk outcome itu adalah pakai SMART gitu ya. Nah, itu dilihat lagi. Saya nggak membahas itu di sini ya. Terus kemudian diaforesis menurun. Ya, diaforesis menurun dengan skala 5, frekuensi nadi membaik dengan skala 5. Oke, ya. Nah, ini frekuensi nadinya membaik gitu ya. Membaik itu seperti apa? Berarti ya dalam rentang normal 60 sampai 100, harapannya seperti itu. Kesusahan sulit tidur misalnya ya, langsung bisa geletak atau gampang untuk tidur gitu ya. Oke. Terus kemudian intervensinya apa? Intervensinya adalah manajemen nyeri. 1, lokasi ya.
Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri. O, P, Q, R, S, T, U, V. Ya, nanti karena intervensinya itu salah satunya adalah ada budaya juga yang berpengaruh sebenarnya. Kalau teman-teman benar-benar membaca. Ya, nah, karena kita yang melihat, maka boleh kita menentukan mau sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan gitu. Nah, respon nyeri nonverbal, lihat. Ya, tapi pasien-pasien dengan STEMI atau AMI ini, dia iki pasti mengeluh nyeri dada yang tidak usah identifikasi nyeri nonverbal, pasti verbal kelihatan sekali, ya. Faktor yang memperberat atau memperingan nyeri. Cari, terus kemudian pengetahuan dan keyakinan, ya. Ini juga ada budaya sebenarnya ya, kalau mau dilihat satu persatu ya. Terus kemudian monitor efek samping menggunakan analgetik, menggunakan enggak, ya. Kalau dia sudah di bangsal perawatan, biasanya dia sudah tidak mendapatkan anti nyeri gitu ya, karena dia sebenarnya adalah penyebabnya bukan nyeri seperti dicubit atau tertusuk atau teriris, tetapi lebih cenderung pada koroner yang mengalami penyempitan, sehingga yang bisa dilakukan sebenarnya adalah intervensi perkutan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, manajemen nyeri ternyata berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri. Nafas dalam, nggak masuk deh kayaknya kalau di akut loh ya. Ya, di akut loh ya, di gawat darurat kita nggak mampu loh tarik nafas dalam. Apalagi suruh guided imagery, nggak mampu ya. Terus kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Nah, beberapa pasien itu tidak suka cahaya, apalagi kalau pada malam hari saya nggak bisa tidur. Salah satunya tadi, pola tidurnya. Oh, ternyata harus modifikasi lingkungan, matikan lampu, ya. Gitu. Tutup gorden. Nah, fasilitasi istirahat dan tidur, jika bisa. Ya, nah, oke. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Oke, kapan munculnya, terus kemudian apa yang menyebabkan nyeri, aktivitas atau apa. Nah, itu biasanya di pengkajian juga kita sudah tanyakan, gitu ya. Terus kemudian ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Sudah diajarkan ya, tadi kan kita memberikan. Sekarang karena ingat ya, kalau di intervensi itu kan OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, gitu ya. Jadi kalau ajarkan berarti dia sudah edukasi, kalau memberikan berarti dia masuknya ke terapeutik, gitu ya. Oke, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Nah, kalau pada pasien-pasien yang seperti ini, kalau saking hebatnya nyerinya, dia dikasihkan morfin, ya. Kalau di RSUD masih seperti itu, kalau beberapa ya, karena saya mendapatkan pasien di rujukan itu seperti itu. Oke, lanjut, ya, lanjut ya. Sekarang adalah yang penurunan curah jantung, ya, diagnosa yang kedua. Diagnosa yang kedua penurunan curah jantung. Berhubungan dengan perubahan irama jantung ya, berhubungan dengan irama jantung. Kalau dihubungkan itu resiko, ya resiko itu dihubungkan. Tapi kalau aktual itu berhubungan dengan, maka yang DD ini diganti BD ya, berhubungan dengan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan dalam waktu, ya maka curah jantung meningkat dengan kriteria hasil. Satu, kekuatan nadi perifer meningkat dengan apa itu namanya, skalanya 5, terus kemudian sesak nafas menurun, oligouri menurun, jadi pipisnya sudah lancar, jadi kita pasang DC gitu ya. Terus kemudian palpitasi menurun, gambaran aritmia, EKG aritmianya juga menurun, terus kemudian tekanan darah membaik ya, skalanya 55. Oke. Kecepatan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, saya rasa nanti teman-teman juga bisa mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan di sini. Terus kemudian berikutnya adalah masih penurunan curah jantung yang perawatan jantung akut. Kenapa tidak perawatan jantung saja? Kalau teman-teman sudah baca di intervensi itu ada perawatan jantung dan perawatan jantung akut. Kalau itu jantung akut itu lebih cenderung ke gawat darurat, tapi kalau perawatan jantung itu sudah di bangsal, gitu ya, di bangsal perawatan, gitu ya. Oke, identifikasi karakteristik nyeri dada meliputi tadi O, P, Q, R, S, T, U, V. Sama? Sama. Sehingga kalau misalnya kita ngeklik gua, itu boleh salah satu yang diklik intervensinya. Gitu kan kita sudah bikin diagnosa banyak nih. A, B, C, D, E tadi sampai 6 gitu ya. Ternyata ada intervensi yang sama ya. Salah satunya tolong jangan diklik, jangan dipilih atau jangan ditulis gitu ya. Kalau misalnya ada intervensi yang sama gitu. Monitor EKG 12 lead sadapan untuk perubahan ST dan gelombang T gitu ya. Jelas ini kan tadi sudah ada monitor. Berarti rekam gitu kan. Kalau sudah nyeri dada, rekam gitu.
rekam setiap hari perubahannya. Monitor aritmia, kelainan irama, dan frekuensi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa selain sinus ritem, gelombang P diikuti gelombang Q, RST yang normal, ya, yang normal, maka selain itu disebut dengan aritmia. Oke. Monitor elektrolit yang dapat meningkatkan resiko, ya, aritmia, magnesium lah dan kawan-kawan ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, makanya perlu dilakukan pengkajian laboratorium. Diperhatikan kalau sudah muncul segera dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien. Berikutnya, masih perawatan jantung akut, masih banyak, masih ke jantung akut, ya. Monitor enzim, sudah saya sampaikan tadi di pemeriksaan penunjang. Terus kemudian monitor saturasi oksigen, ya jelas karena kontraktilitasnya menurun, maka kemungkinan cardiac output-nya juga akan menurun. Maka sampai ke perifer dia akan jadi sedikit. Kemungkinan resiko untuk penurunan terjadi saturasi, ya. Desaturasi maksud saya. Pertahankan tirak baring minimal 12 jam, ya, itu dari intervensi keperawatan dari di psikinya seperti itu, ya, pertahankan tirak baring. Pasiennya tidak boleh ke kamar mandi, usahakan kalau misalnya mau sipin ya dibantu di atas tempat tidur, misalnya mau BAB, mau pipis, kalau mau pasien mau dipasang apa namanya? Dipasang DC boleh-boleh gitu ya. Tapi tolong kalau sudah masang DC jangan dimunculkan di aplikasi TokTok itu, takutnya nanti pelecehan seksual. Eleng-eleng itu ya. Ingat itu namanya adalah pelecehan seksual, ya. Oke, pasang akses intravena, jelas pasang akses intravena, tujuan tadi adalah untuk masuk obat-obatan, ya. Oke. Terus kemudian kalau tadi kan ISDN ya, kalau misalnya isosopridinitrat. Terus kalau pas akut biasanya dipasang NTG, gitu ya, NTG, nitroglycerin, ya, nitroglycerin. Yang oralnya salah satunya adalah tadi itu ISDN. Siapkan menjalani intervensi koroner perkutan jika perlu, ya, sesuai ya. Jadi intervensi yang di sini dengan intervensi medisnya sama gitu ya. Siapkan pasien untuk menjalani intervensi koroner perkutan apa ya, cukur-cukur. Terus kemudian kalau pas emergensi seperti ini ya pasiennya ya tidak, ya gimana ya, tidak usah puasa ya. Kalau dia kurang dari 12 jam. Kalau kurang dari 20 menit trombolitik. Tapi kalau trombolitik juga perlu diperhatikan riwayat stroke, gitu kan? Atau riwayat perdarahan gusi, gitu misalnya. Anjurkan segera melapor jika ada nyeri dada, gitu ya. Terus kemudian anjurkan untuk menghindari manuver falsafa. Nah ini kalau pasien-pasien biasanya ke, apa namanya, minta ke kamar kecil atau ke toilet, salah satunya adalah pengen BAB. Nah, BAB itu yang ditakutkan adalah ngejan. Kalau sudah ngejan, resiko akan terjadi serangan jantung bisa-bisa. Apalagi biasanya pasien-pasien itu sudah diedukasi kalau masuk ke kamar mandi tolong jangan dikunci ya Pak. Nah itu dikunci banyak buahnya. Memang seperti itu atau Pak atau Bu gitu. Ya. Oke. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Lanjut ya. Nah masih penurunan curah jantung. Ternyata masih penurunan curah jantung. Oke, lanjut ya. Perawatan jantung akutnya belum selesai. Jelaskan tindakan yang akan dijalani. Jadi sebelum dilakukan intervensi ke perkutan, jelaskan. Ya, salah satunya adalah itu merupakan intervensi dari defisit pengetahuan. Obatnya yang harus diminum, ada loading-loading yang harus diminum. Terus kemudian nanti dipasangnya dari akses vena yang mana. Nanti setelah dilakukan intervensi perkutan kakinya harus imobilisasi berapa lama, nanti jika terjadi apa itu namanya, kalau sudah imobilisasi bagaimana cara untuk BAB, cara pipisnya bagaimana, nah itu sudah harus dijelaskan di awal, yaitu defisit pengetahuan salah satunya adalah masuk di sini gitu ya. Kolaborasi pemberian antiplatelet sudah saya sampaikan tadi ya, ada clopidogrel, ada aspirin, terus kemudian ticagrelor dan kawan-kawannya itu Nah, maksudnya sampai sana. Nah, biasanya pasien-pasien juga akan mendapatkan terapi heparin gitu ya, heparin. Anti anginan. Tadi saya sampaikan ya, nitroglycerin, NTG, beta blocker dan kawan-kawannya tadi ya.
beta blocker, kalsium channel blocker gitu ya. Terus kolaborasi pemberian morfin jika perlu, pemberian morfin jika perlu sudah saya sampaikan. Kolaborasi pemberian tadi ya untuk mencegah terjadinya falsafah manuver, dikasih bisakodil misalnya yang oral ya. Terus kemudian misalnya loh itu ya, terus kemudian atau obat-obat pencahar ini maksudnya ya, terus kemudian atau yang membantu melunakkan seperti apa kompolak gitu ya. Kalau tidak, biasanya pasiennya sudah, kalau misalnya sudah 3 hari 4 hari tidak keluar, terus kalau mau keluar nggak keluar keluar ya sudah kita kasih pakai suppositoria pencaharnya. Oke. Yang terakhir adalah kolaborasi pemberian trombus dengan antikoagulan jika perlu ya, diberikan heparin dengan low molekul heparin, ya heparinisasi atau trombolitik gitu ya. Oke, berikutnya adalah ansietas ya, kan ansietas sudah saya krisis situasional ya, krisis situasional. Intervensinya apa? Luarannya setelah dilakukan intervensi keperawatan ya, setelah ini kan telah di luaran dulu, jadi kita diagnosa luaran intervensi. Nah ini sekarang kita di luaran ansietas gitu ya, nanti di intervensi ansietas. Setelah dilakukan intervensi keperawatan dalam waktu sesuaikan ya, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasilnya verbalisasinya khawatir terhadap kondisi yang dihadapinya menurun ya, jadi dia ngomong pasrah, siap gitu ya. Terus kemudian perilaku gelisah menurun ya, sudah tidak gelisah. Kalau gelisah berarti dia aneh-aneh, pasien tegang kelihatan banget mukanya ya, menurun. Terus kemudian konsentrasinya juga menurun. Kalau diajak ngomong apa, jawabannya apa, diajak ngomong apa, dia bertanya apa. Nah itu salah satu konsentrasi menurun ya, yang kondisinya seperti itu saat ini ya, saat kuliah atau mendengarkan ocehan saya ya, lambe saya, berarti dia konsentrasinya menurun gitu ya. Oke, pola tidur membaik ya, pola tidur membaik. Oke. Lanjut, intervensi ansietas apa? Oke, ternyata adalah reduksi ansietas. Reduksi ansietas itu ada monitor tanda ansietas, verbal dan non-verbal. Perhatikan, kelihatan sekali kok ya kalau kita sudah biasa. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Jadi jangan asal-asalan kemungkinan atau ragu gitu misalnya. Itu pasien akan tahu bahwa orang ini nggak meyakinkan, takut. Seringnya terjadi seperti itu ya. Terus kemudian adalah informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosisnya. Kemungkinan akan terjadi apa-apa. Nah, ini juga dia bisa membantu di defisit pengetahuan, sudah terjawab di sini gitu ya. Terus kemudian anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Salah satunya adalah ini. Biasanya, tapi budaya kita itu memang seperti ini ya. Kalau ada keluarga yang sakit itu satu desa datang semua gitu ya. Kita sampai bingung mana yang tanda tangan persetujuan gitu ya. Nah, gitu. Anaknya lah, mbahnya lah gitu. Atau orang tuanya gitu, biasanya dia akan datang semua. Oke, luarannya dari diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas ya, kita kembali ke luaran. Luarannya adalah satu, intoleransi aktivitas meningkat setelah dilakukan intervensi keperawatan dengan kriteria hasilnya adalah seperti ini. Frekuensi nadi meningkat, ya tadi keluhan lelahnya menurun, terus kemudian dyspnea saat beraktivitas menurun, sesak nafas setelah beraktivitasnya juga menurun. Gitu. Berarti pasiennya boleh beraktivitas. Tapi masih akut, jadi jangan boleh setelah ya harus beraktivitas di tempat tidur. Jadi aktivitasnya minimal di tempat tidur saja, karena akan beresiko untuk meningkatkan demand dari oksigen sehingga bisa saja terjadi serangan ulang. Gitu. Yang kita takutkan adalah ke sana, ya. Frekuensi nafas membaik, ya. Oke. Nah, intervensinya apa? Intervensinya sekarang, ya, intervensinya. Intervensinya yaitu adalah manajemen energi, ya. Manajemen energinya apa? Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Itu saja iya, karena disesuaikan dengan kondisi apa yang kita temui di lapangan. Kalau misalnya nanti teman-teman menemui yang aneh-aneh, ya boleh disesuaikan sesuai dengan intervensi atau sesuai dengan psiki dari
keperawatan yang muncul gitu ya, yang kita dapatkan. Karena kenapa? Karena kita yang melakukan pengkajian, kita yang ketemu dengan pasien, sehingga hak kita untuk menentukan apa yang akan kita lakukan. Jika suatu saat ada perubahan ya kita tambahi boleh gitu. Oke, kan kita di akhir ada swab gitu. Nah, swabnya ada swab formatif dan swab sumatif. Anjurkan untuk tirak baring pasiennya. Sudah saya sampaikan, berarti yang kita milih yang ini ya. Gitu. Luaran keperawatan dari diagnosa keperawatan defisit pengetahuan. Defisit pengetahuan ya. Defisit pengetahuan yang berarti pengetahuannya meningkat ya. Tingkat pengetahuan membaik ya. Tingkat pengetahuannya membaik. Ditandai dengan perilaku anjuran sesuai meningkat. Kenapa? Karena pada pasien-pasien itu ya, ini sekilas yang kalau di bangsal perawatan itu pasiennya sudah tahu DM, nggak boleh makan yang manis-manis, tapi ternyata dia, iya pak, giliran kita pas apa gitu dileleh, loh kok dia makan roti, loh kok dia bikin tes sendiri, nah itu susah di masyarakat kita budayanya seperti itu, mohon maaf gitu ya, tapi biasanya seperti itu ya. Terus kemudian kemampuan menjelaskan pengetahuan atau sesuai topik itu meningkat. Jadi dia sudah paham tindakannya apa, nanti akan seperti apa, komplikasinya bagaimana, ya. Terus kemudian nanti akan dilakukan apa sampai selesainya, intoleransi aktivitasnya berapa lama. Nah itu dia kita sudah jelaskan dan pasiennya paham. Harapannya seperti itu. Terus kemudian pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, nggak tekon, tapi walaupun sudah kita kasih tahu, ya tekon. Gitu. Biasanya pasiennya seperti itu, ya. Oke. Dilalai kalau setelah di IGD mah bisa take on Mas, tapi kalau di ICU biasanya dia sendirian. Sudah tidak ada keluarganya gitu ya. Keluarganya menunggunya di ruang tunggu di luar. Nah, perilakunya membaik gitu. Harapannya gitu ya. Merokoknya sudah hilang. Ada yang bisa hilang. Tapi ada juga yang merokok lagi, Pak. Ada, kenapa kena serangan ulang? Gitu ya. Oke, lain intervensinya apa? Intervensinya itu adalah edukasi kesehatan. Apa yang bisa dilakukan? Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, manajemen diri, kontrol rutin kalau nanti sudah pulang gitu kan. Kontrol rutin, terus minum obat teratur, terus kemudian gaya hidupnya diubah, aktivitasnya juga dimodifikasi, gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah resiko perfusi miokard tidak efektif. Kalau perfusi miokard tidak efektif itu berarti manajemen aritmia. Periksa onset dan perilaku aritmia ya, perilaku aritmianya ya. Manajemen aritmia ya. Yang itunya belum terisi sepertinya ya. Nanti bisa diisi teman-teman sendiri, bisa dilihat di SLKI standar luaran. Ini adalah sudah intervensi keperawatan ya. Ini intervensi keperawatan dari resiko perfusi miokard, periksa onset adanya pemicu aritmia, identifikasi jenis aritmia, sudah saya sampaikan tadi, monitor keluhan nyeri dada, berikan oksigen sesuai indikasi. Ya, seperti itu kan? Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Like and subscribe, jangan lupa, sangat dihargai. Ternyata sudah, terima kasih. Bye-bye. Selamat pagi, semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan bersama. Jika ada salah kata atau kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajarnya ya. Assalamualaikum.